Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam, Budian. Pak Iwan, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Nah, tadi kan Pak Iwan WA Dian ya, katanya ada yang perlu diobrolkan nih. Eh, Ngomong-ngomong, mau ngobrol apa sih Pak Iwan? Iya nih, Budian, saya butuh teman untuk bercerita. Kira-kira ada waktu nggak nih, Budian? Oke, ada sih Pak, tenang saja. Oh, kira-kira Bapak ini mau bercerita tentang apa ya Pak? Nah, kebetulan ngobrol kita kali ini apa ya daring, Pak. Kenapa? Ya, Karena kita terbatas jarak ya, Pak ya. Mungkin obrolan kita itu tidak akan banyak ya, Pak Iwan ya. Berhubung ini malam kan, palingan 10 sampai 15 menit lah ya, Pak ya. baik, Bu. Terima kasih, Bu ya, atas waktunya. Nah, ngomong-ngomong, apa sih yang mau Pak Iwan bicarakan pada obrolan Ya, kali ini nih? hmm, oke, Bu, terima kasih. Begini, Budian, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan sebetulnya sama Budian tentang pembelajaran saya di kelas, Bu. Saya Iya. itu di kelas ada beberapa kendala dalam proses pembelajaran saya, Bu. Iya, iya, iya. Khususnya pelajaran saya kan pelajaran bahasa Inggris, Bu. Iya. Nah, kebetulan waktu itu saya di kelas mengajar materi tentang teks deskriptif, Bu. Iya, iya. Nah, saya kok merasa murid saya itu agak kesulitan gitu, Bu, dalam menangkap pemahaman materi deskriptif ketika pembelajaran di kelas. Padahal menurut saya materi deskriptif itu kan sangat sederhana sekali di kelas 7, Bu, waktu itu. Oh, begitu ya, Gitu. Pak Iwan. Jadi, Pak Iwan ini pada saat sekarang nih ya, mengalami kesulitan nih ya. Kesulitannya itu mengajarkan pembelajaran bahasa Inggris, terutama materi deskriptif ya, di kelas 7. Iya, iya, Bu. Nah, eh, kenapa murid Pak Iwan ini bisa kesulitan? Nah, menurut Pak Iwan itu, kenapa nih Pak Iwan, murid Pak Iwan itu dalam pembelajaran bahasa Inggris ini mengalami kesulitan? Seperti itu. Eee, iya, Bu Dian, rasanya kok saya kesulitan sekali gitu mengajar materi tentang teks deskriptif di kelas. Padahal menurut saya itu kan materinya sangat sederhana sekali gitu, Bu. Ya. Harapan saya kita ngobrol di sini ada apa namanya pencerahan gitu ya dengan Bu Dian gitu, Bu Dian, seperti itu. Oke, jadi Pak Iwan itu mengobrol dengan saya itu, ingin mendapatkan, apa sih dari obrolan kita kali ini nih, Pak Iwan? Eee, iya, Bu, betul sekali. Harapan saya diskusi bersama, Bu Dian ini, saya mendapatkan pencerahan gitu terkait hal-hal yang bisa saya lakukan untuk permasalahan yang saya alami, Bu, saat ini, yang sudah saya ceritakan tadi di awal, Bu. Seperti itu, Bu. Oke, oke. Tadi Pak Iwan di awal menceritakan bahwa Pak Iwan, sekarang mengalami kesulitan, dalam mengajarkan materi bahasa Inggris, terutama materinya itu tentang tes deskripsi kepada siswa kelas 7 ya, Pak, ya? Nah, Pak Iwan, berarti dalam penyampaian materi itu, apa sih yang bisa Pak Iwan lakukan supaya murid-murid Pak Iwan ini nih di kelas 7 dalam pembelajaran bahasa Inggris, terutamanya dalam materi uh, teks deskripsi ini ya, bisa Mhm. memahami materi tes deskripsi ini bagaimana sih Pak Iwan? Baik, Bu, begini, Bu Dian, supaya murid-murid saya itu mudah paham tentang materi yang saya sampaikan, terutama teks deskripsi, Mhm. saat mengajar kemarin, ketika saya selesai memberikan materi kepada anak-anak, terus saya tanya, "Gimana?
sudah paham atau belum? Mereka menjawabnya sudah paham, Pak. Tapi ketika saya berikan tes di awal pembelajaran, Iya, kemudian saya berikan tag lagi, berupa iya, tag lagi kepada heeh, anak-anak, iya. malah nilainya Bu kurang bagus, kok ada yang salah gitu dalam pembelajaran saya. Seperti itu, Bu. Oh, begitu ya, Pak. Jadi, ketika Bapak memberikan penjelasan materi tes deskripsi ini dalam mata pelajaran bahasa Inggris ya, Pak, terutamanya ya. Bapak itu menanyakan kepada anak ya, apakah sudah paham atau belum. Betul, Tetapi, mereka itu menjawab sudah paham, tapi dalam kenyataannya setelah dilakukan tes, anak itu mendapatkan nilai yang kecil ya, begitu ya, Pak? betul. Baik, Pak Iwan. Nih, menurut Pak Iwan, anak-anak atau murid-murid Pak Iwan ya yang di kelas 7 itu yang memahami teks deskriptif ini seperti apa sih Pak Iwan? Yang bisa memahami teks deskriptifnya dalam pembelajaran bahasa Inggrisnya itu seperti apa Pak Iwan? Begini Bu Dian, menurut saya anak-anak yang mampu mengidentifikasi teks deskripsi berdasarkan ciri-ciri fisiknya, karena ini kan pembelajaran sangat dasar sekali Bu Dian ya. Iya, iya, Hanya mendeskripsikan orang gitu iya, secara fisiknya gitu, karena iya, ini kan baik. masih materi bawah kelas 7. Iya, Kemudian menurut saya yang kedua, anak juga bisa menulis, merangkai teks iya, deskriptif yang sederhana, pendek, iya, tetapi kan menggunakan bahasa Inggris gitu, Bu. Jadi iya, idealnya menurut saya seperti itu, bisa mendeskripsikan, kemudian bisa menuliskan teks iya, deskriptif secara iya. sederhana, seperti itu, Bu Iya, Dian. iya, oke. Jadi, menurut Pak Iwan itu, anak-anak yang paham dan mampu mengidentifikasi teks deskriptif ini bisa menulis serta merangkaikan kalimat secara sederhana, ya Pak Iwan. Ya, Selain itu juga, siswa ini bisa menuliskan teks deskriptif ini berdasarkan ciri fisiknya dan menyusun teks deskripsi. Begitu Pak Iwan? iya, Bu. Oke. Seperti Ibu. Nah, Pak Iwan, terkait penampilan fisik orang itu tadi Pak Iwan sudah disebutkan ya, materinya, pemahamannya seperti apa. Nah, seperti ini Pak Iwan, pendek dan sederhana. Begitukah idealnya Pak Iwan? Siswa Betul. yang paham itu? Ya, betul sekali Bu, seperti itu. Jadi idealnya anak itu ya minimal bisa mendeskripsikan ciri-ciri fisik seseorang, karena ini kan deskripsinya deskripsi sederhana karena materi di kelas 7. Kemudian mereka menuliskan gitu Bu, teks deskripsi seperti apa gitu berdasarkan ciri-ciri pada fisik seseorang. Seperti itu Bu idealnya. Oke, baik. Tadi menurut Pak Iwan, anak-anak bisa menuliskan tes deskripsi ini berdasarkan ciri-ciri fisik seseorang sesuai dengan kalimat yang sederhana. Nah, di Ya. sini Pak Iwan kan mempelajarkan materi bahasa Inggris, terutama materinya itu tentang tes deskripsi. Nah, baik. Kalau begitu Pak Iwan, anak-anak yang paham, yang sudah paham Mm-mm. betul nih Pak Iwan ya, itu bisa dibilang poinnya itu di level 10 Pak Iwan ya. Nah, Ya. terus kalau seandainya anak-anak yang belum paham, yang belum atau belum bisa paham mendeskripsikan tes deskripsi ini baik fisiknya secara sederhana itu berarti uh, berada di level 1 ya Pak Iwan. Terus nih ngomong-ngomong nih Pak Iwan ya, menurut Pak Iwan nih ya, anak-anak di kelas Pak Iwan itu berada di level berapa sih Pak? Eh, Begini ya, Budian, kalau kalau saya amati beragam sekali sebetulnya, Budian. Ya Pak. Jadi murid-murid saya itu, Budian, di kelas 7 ya, terutama Ya, ada yang memahami materi teks, ada yang menurut saya yang sama sekali belum paham.
Oke. hanya beberapa vocabulary yang mereka kuasai. Oke. Menurut saya, ada yang mengidentifikasi sudah mampu, itu saya rata-ratakan di level 5. Oke. Ada yang sama sekali menyusun ciri-ciri fisik pada orang itu juga belum tahu. Oke. Beberapa vocabulary belum mereka kuasai. Jadi Iya. ada yang masih benar-benar di level 1. Iya, iya. Jadi secara keseluruhan, murid-murid saya ini kalau saya rata-ratakan, itu masih ya di angka level 5 kemudian idealnya. Oke, Pak Iwan. Nih, menurut Pak Iwan, siswa-siswi atau murid-murid Pak Iwan itu kan berada di level 5. Karena apa? Karena keberagaman ya, Pak Iwan. Betul. Keberagaman tadi Pak Iwan sudah menyebutkan keberagaman yang berada di kelas 7 murid-murid tersebut. Yang mana masih ada yang belum bisa, udah bisa, dan belum paham ya, Pak ya. Nah, untuk berada di level 5 ini, murid-murid Pak Iwan berada di level 5 nih ya. Nah, untuk memahami tentang materi tes deskripsi ini, apakah ada kemungkinan nih Pak Iwan, murid-murid Pak Iwan yang sudah dijelaskan sama Pak Iwan tadi, apakah bisa berada di level 10? Ya, Budian, insya Allah saya optimis, Budian ya. Saya sangat optimis karena mungkin saya akan berpikir lebih keras lagi bagaimana cara saya mengajar di kelas, apakah ada yang kurang yang mesti saya Ya, perbaiki. Tapi saya secara optimis sekali mereka bisa ya berada di level 9 lah, Budian. oke. 9 sampai 10 gitu. Oke, oke Pak Iwan. Nah, tadi Pak Iwan sudah menyebutkan bahwa siswa bisa, berada di level 9. Nah, menurut Pak Iwan sendiri nih, apa yang bisa Pak Iwan lakukan untuk membantu murid-murid Pak Iwan berada di level 9 itu dalam memahami teks deskripsi ini terutama dalam pembelajaran bahasa Inggris ini Pak Iwan? Apa sih yang bisa membantu Pak Iwan untuk murid-murid itu? Sebenarnya itu yang baru saya pikirkan, Bu. Jadi apa yang bisa saya lakukan pada murid-murid saya itu supaya mereka betul-betul mudah memahami materi yang saya sampaikan. Begini Bu, secara tadi saya mendapat gambaran dari pertanyaan-pertanyaan Ibu, Ya, seiring itu saya berpikir berarti ada sesuatu yang harus saya apa namanya tingkatkan. Jadi oke. mungkin ada beberapa ide sih Budian yang akan saya lakukan ke depannya. Kira-kira tadi Pak Iwan sudah menyebutkan ada beberapa ide nih ya. Nah, ngomong-ngomong ide apa sih itu Pak Iwan? Kalau bisa dijelaskan cara lebih rincinya biar, anak-anak bisa paham seperti apa Pak Iwan idenya? Jadi begini Budian, saat saya mengajar kemarin kan saya hanya menggunakan metode metode biasa ya seperti metode Iya, ceramah, menulis, contoh mengerjakan teks, deskripsi, lalu murid-murid saya beri soal untuk iya, dikerjakan. Nah, setelah itu saya renungkan, ternyata murid-murid saya di kelas 7 itu bisa memahami sesuatu dengan mudah oke, kalau saya menggunakan media pembelajaran yang menarik. oke, Nah, saya ingin merancang pembelajaran yang interaktif mhm, menggunakan media pembelajaran yang menarik, iya, menyenangkan, iya, dan oke, menjelaskannya mungkin bisa saya sajikan berupa mind map, oke, berupa gambar, menayangkan mhm, video yang mhm. menjelaskan tentang materi deskripsi itu, Bian. Bagus tuh Pak Iwan, wih hebat sekali. Tadi Pak Iwan sudah menyebutkan bahwa Pak Iwan akan menerapkan pembelajaran yang interaktif dengan media pembelajaran mind map. Nah, Pak Iwan tadi juga sudah menjelaskan bahwa ingin bahwa siswanya itu agar paham ya dengan menggunakan metode mind map ini ya, media pembelajaran mind map. Pak Iwan, tadi Pak Iwan sudah menjelaskan seperti itu. Nah, seperti apa dalam penerapannya nanti di kelas Pak Iwan nih? Dalam menerapkan media pembelajaran mind map, model pembelajarannya itu penerapannya seperti apa sih Pak Iwan? Jadi begini, Budian. Nanti peserta didik saya itu akan saya sajikan berupa mind map tadi ya, berupa gambar, kemudian video pembelajaran tentang teks deskripsi, Oke. kemudian mereka,
saya suruh untuk menggali informasi dari apa yang mereka lihat, Oke. dari mereka yang mereka amati gitu Iya melalui iya mind map iya. itu. Iya. Kemudian, saya juga akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi, kemudian Oke. untuk berdiskusi setelah mereka, mengamati mind map atau media atau video pembelajaran yang saya sajikan. Kemudian setelah Mhm. itu Iya secara berkelompok nanti saya iya akan kasih LKPD. iya. LKPD yang sudah saya siapkan, Oke. lalu untuk setelah selesai, saya suruh untuk mempresentasikan hasilnya secara Oke. bergantian dan kelompok lain memberikan umpan balik. Jadi seperti itu, Bu Dian. Oke. Pak Iwan tadi sudah menjelaskan bahwa pembelajarannya itu akan menggunakan mind map. Selain itu juga Pak Iwan akan menggunakan tugasnya itu LKPD ya, diberikannya secara bergantian. Nah, dari tugas-tugas yang Pak Iwan sudah diberikan kepada siswa, nah apa ukuran keberhasilan rencana aksi Pak Iwan ini yang tadi sudah dijelaskan itu? Baik, Bu Dian, menurut saya ukuran keberhasilannya itu dari rencana saya ini, jadi mereka, murid-murid saya itu mengerjakan LKPD Hmm? tentang teks deskriptif ini dengan Ya, hasil yang benar gitu, sesuai dengan, tata bahasa yang baik dan oke. tepat seperti itu, Bu Dian. Oke. Baik Pak Iwan. Terus menurut Pak Iwan nih ya, apakah ada kendala dari rencana aksi yang akan dibuat oleh Pak Iwan dan akan diterapkan ini dalam pembelajaran bahasa Inggris, terutama dalam materi tes deskripsi ini? Apakah ada kendala, Pak Iwan? Ya, mungkin kendalanya sih saya perlu waktu aja, Bu, yang cukup untuk mempersiapkan segala sesuatunya ya. Oke, Terutama, media-media yang saya butuhkan untuk pembelajaran oke, itu. oke. Baik Pak Iwan. Terus menurut Pak Iwan nih ya, tadi Pak Iwan sudah menyebutkan bahwa Pak Iwan itu butuh waktu ya, hanya terkendalanya itu di waktu. Nah, menurut Pak Iwan ya, perlu waktu berapa lama untuk mempersiapkan media-media pembelajaran, baik media pembelajaran, baik LKPD yang mau disiapkan, baik dari langkah-langkah pembelajarannya yang mau disiapkan oleh Pak Iwan, uh, selain itu juga model pembelajarannya butuh berapa lama dan solusi apa untuk kendala itu, untuk kendala di waktu tersebut. Baik, Bu Dian, karena pelajaran bahasa Inggris itu masih 3 hari lagi ya, saya punya waktu 3 hari lagi. Jadi pertama yang saya lakukan adalah saya akan menyusun langkah-langkah pembelajaran dulu, Bu Dian. Oke, oke, oke. Lalu setelah itu saya akan menyiapkan bahan-bahan yang saya perlukan. Karena Oke. kan saya menggunakan mind map sama video Hmm, pembelajaran, jadi mungkin alatnya seperti infocus atau proyektor ya, itu hmm, juga saya butuhkan. iya, Kemudian tempat juga di kelas supaya anak itu lebih nyaman. Mungkin saya akan mengatur, cara tempat duduknya seperti apa, supaya anak bisa fokus, bisa fokus pada pembelajaran yang saya sampaikan, begitu. Mungkin oke. cukupannya insya Allah waktu 3 hari itu cukup buat saya mempersiapkan segala sesuatunya. Ah, ya, oke Pak Iwan ya. Terus dalam pembelajaran tersebut Pak Iwan sudah menyebutkan bahwa Pak Iwan perlu waktu 3 hari. Adakah kemungkinan seseorang yang bisa membantu Pak Iwan atau Pak Iwan nih berkolaborasi dengan siapa gitu untuk mempersiapkan pembelajaran mata pelajaran bahasa Inggris ini terutama dalam teks deskripsi ini agar pembelajaran itu tercapai gitu Pak Iwan. Apakah ada seseorang yang bisa membantu Pak Iwan? Ya Bu, mungkin nanti saya akan berdiskusi dengan salah satu teman sejawat saya, Oke. namanya Bu Irma ya. Iya, Kebetulan beliau kan sama-sama mengampu pelajaran bahasa Inggris. iya, Jadi iya. saya akan berkolaborasi dengan Bu Irma. Kemudian untuk rencana aksi saya ini Bu ya, Iya? karena di sana kami bisa berdiskusi, Iya. berkolaborasi karena sama-sama materinya kan yang kita ampu materi bahasa Inggris. Iya iya iya. Insya Allah, Bu Irma juga akan membantu saya merapihkan kelas, Iya menyiapkan
bahan-bahan dan sebagainya. Karena mungkin kelasnya bisa juga nanti digunakan oleh Bu Iya. Irma gitu, karena Iya iya sama-sama iya. bahasa Inggris. Ya, baik Pak Iwan. Kira-kira tadi sudah dijelaskan sama Pak Iwan, kira-kira Pak Iwan kapan mau menerapkannya di kelas? Insya Allah Bu, 3 hari ke depan, ini hari Senin, Selasa, Rabu, hari Kamis Bu. Insya Allah hari Kamis Bu Dian, saya siap untuk menerapkan tadi yang kita diskusikan sebelumnya. Ya. Oke, Pak Iwan. Tadi Pak Iwan sudah menjelaskan bahwa Pak Iwan akan menerapkannya hari Kamis dan dibantu oleh Ibu teman sejawat yang mana akan membantu menyiapkan langkah-langkah pembelajaran dari Pak Iwan. Nah, kita review ya Pak Iwan ya, hasil obrolan kita ini. Nah, apa yang Pak Iwan dapatkan nih dalam sesi perbincangan atau obrolan malam kita ini? Atau diskusi lah, istilahnya diskusi kali ini nih Pak Iwan. Oke, terima kasih Bu Dian. Tadi kan kita ya di awal, tadi saya menceritakan kepada Bu Dian bahwa saya bingung Bu Dian tentang masalah murid-murid saya di kelas gitu ya. Kok Iya, mereka sulit sekali sih memahami teks deskripsi materi bahasa Inggris yang saya sampaikan. Padahal kan materi itu menurut saya sangat sederhana sekali. iya, iya, iya. Tapi di akhir ini saya jadi tahu Bu apa yang perlu saya lakukan dan saya Iya, siapkan untuk pembelajaran bahasa Inggris materi teks deskriptif ini ya di iya, kelas. Sampai mungkin murid-murid saya paham menggunakan media pembelajaran yang interaktif, yang iya, menyenangkan, yang oke. tadi kita diskusikan ya. Iya, Dan juga nanti saya akan berkolaborasi dengan Bu Irma, teman iya, sejawat saya, karena iya, iya, mereka apa namanya Bu Irma sama-sama mengampu mapel yang sama iya, bahasa Inggris. Jadi insya Allah eh, untuk 3 hari ke depan saya akan mempraktekkan iya. Bu apa yang kita diskusikan. Jadi menurut saya insya Allah saya secara optimis siswa saya itu akan di level 9 lah Bu ya. Wah, Pak Iwan, keren sekali nih Pak Iwan ya. Kalau begitu, Pak Iwan kan tadi sudah menjelaskan bahwa akan menerapkannya di hari Kamis dan dibantu oleh Ibu Irma. Nah, oke, kalau begitu kita ketemu lagi minggu depan ya Pak Iwan ya. Eh, saya pengen denger nih cerita tentang keseruan-keseruan dari pembelajaran yang telah diimplementasikan atau diajarkan oleh Pak Iwan nih kepada murid-murid Pak Iwan di kelas 7 tentang teks deskripsi ini. Dan jangan lupa ya Pak Iwan untuk hubungi saya kalau butuh support. Oke? Boleh, boleh. Boleh, boleh Bu Dian. Boleh, boleh Bu Dian. Oke, Terima kasih terima Bu Dian ya. kasih Pak Iwan. Terima kasih Pak Iwan. Sampai ketemu minggu depan dengan cerita yang sangat seru dalam pembelajaran bahasa Inggris. Oke, terima kasih Bu Dian ya. Kita sudah bercakap-cakap, saya mengganggu waktunya Bu Dian nih. Iya. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan, Lanjut. dilanjut. Oke, baik. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Iwan. Bagaimana nih kabarnya hari ini Bu Dian? Alhamdulillah baik Pak Iwan. Sehat walafiat saya Pak Iwan. Nah, Bu Dian kan tadi WA saya ya. Iya Pak. Katanya mau ngajak saya ngobrol ya. Kita Iya, ngobrol, hmm, kita iya ngobrol dari Pak. Iya kita ngobrol ya Pak. Saya tadi WA Bapak ya. ya. Kita ngobrol daring aja Bu ya, karena kebetulan jarak kita jauh, Iya. mungkin keterbatasan waktu juga ya Bu ya, pada kesempatan ini. Apa sih yang ingin Bu Dian sampaikan sampai telepon saya, kabarin saya, Pak Iwan ada waktu enggak? Saya bilang adalah buat Bu Dian gitu ya. Mau Iya Pak. ngobrol apa nih? Mau ngobrol apa nih? Iya Pak, sebenarnya saya itu ada sedikit masalah ya Pak di sekolah saya, terutama di kelas saya nih Pak ya.
Namun saya juga bingung, Pak, tadinya saya itu mau mengutarakannya kepada siapa. Nah, kebetulan, saya bisa tadi lihat di WA ya, ada nomor Pak Iwan nih, ya udah saya hubungilah Pak Iwan. Mudah-mudahan Pak Iwan itu mempunyai waktu ya Pak ya, mendengarkan cerita saya Pak Iwan. Nah, sebelumnya saya juga minta mohon maaf nih Pak Iwan, kalau seandainya saya mengganggu waktu Pak Iwan. Oke, Bu Dian. Insya Allah ada waktu, Bu Dian. Ada kok, ada waktu buat Bu Dian. Jangan sungkan-sungkan untuk ngobrol, untuk calling saya ya, kalau kita mau berdiskusi. Apalagi kan obrolan kita ini pasti ada manfaatnya untuk Iya, saya, untuk Bu Dian ya. iya. Mudah-mudahan Bu ya ada manfaatnya. Nah, itu Pak, yang saya harapkan dari obrolan ini, saya itu bisa mendapatkan solusi dan, bisa mendapatkan, apa ya, manfaat dari obrolan kita kali ini, agar saya itu, dalam menghadapi masalah ini ya Pak, terutama di kelas dalam pembelajaran, saya itu tidak kepikiran terus-menerus seperti itu Pak. Nah, Bu Dian itu apa ya? Ada ketidaknyamanan begitu maksudnya Bu ya. iya Pak, iya. Jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu nih Bu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu dan kira-kira apa namanya Ibu harapan Ibu itu dari hasil percakapan kita hari ini apa sih Bu? Nah, Pak, harapan saya dalam percakapan atau obrolan malam ini ya, Pak, ya, saya itu bisa mendapatkan ketenangan dan bisa mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi. Serta saya juga bisa nantinya memperbaiki ya, Pak, ya, kesalahan-kesalahan saya, seperti itu. Nah, di mana saya di sini, bisa menceritakan keluh kesah saya kepada Pak Iwan mengenai masalah, yang saya hadapi ini, Pak. Seperti itu, Pak. Baik. Kira-kira masih ada yang lain enggak Bu masalah yang Ibu dapatkan karena tadi Ibu bercerita tentang punya masalah. Ibu belum bercerita masalahnya apa. Bisa diceritakan nggak seperti apa masalahnya, Bu? Iya, Pak, jadi saya bingung, Pak, ya, tadi kan saya sudah menceritakan ke Bapak bahwa, akhir-akhir ini itu saya tidak bersemangat, Pak, dan kurang fokus di kelas, ya. Karena kenapa? Karena, saya melihat anak-anak itu kurang bersemangat, Pak. Jadi saya kurang fokus seperti itu, Pak. Jadi Budian ini kurang fokus ya, kurang Iya. fokus di kelas, tidak semangat ya. Kira-kira apa sih yang membuat Budian kurang bersemangat itu di kelas? Kepada anak-anak, Budian tidak memberikan semangat saat itu. Kenapa sih? Ada apa gitu? Bisa diceritakan tentang hal apa gitu? Detailnya seperti apa gitu? Nah, iya Pak, saya merasa ya Pak, akhir-akhir ini itu, ketika saya memberikan pembelajaran IPAS, di kelas 4 ya Pak, saya perhatikan bahwa siswa-siswi itu kurang bersemangat gitu Pak. Jadi bawaannya ke saya juga kurang fokus gitu tuh. Terus, selain itu juga siswa-siswi kurang bersemangat itu menjadi, kendala dan beban pikiran saya, Pak. Di mana di kelas 4 ini kan, siswa saya itu tidak banyak ya, Pak, cuman ada 28 orang. Nah, 40%-nya itu dari 28 orang itu, masih ada tidak bersemangat seperti itu, Pak. Contohnya, tidak bersemangat dalam pembelajarannya itu bisa dikatakan siswa-siswi itu, yang pertama tidak aktif dalam pembelajaran, terus masih ada yang kurang fokus atau tidak bersemangat lah Pak dalam pembelajaran IPAS ini gitu Pak. Nah, itu yang menjadi beban pikiran saya akhir-akhir ini gitu Pak. Oke, kemudian sudah bercerita ya bahwa di kelas Budian itu karena Budian melihat anak-anaknya tidak bersemangat Bu ya di Iya, kelas. iya. Jadi kebawa ke Budian juga nggak Iya, bersemangat. Ya. jadi kebawa ke saya jadi kurang fokus Pak, Oh saya kurang lupakan fokus materi ya. iya, Nah, seperti iya. itu. Jadi di kelas Budian itu kan ada 28 ya, Iya, 28 siswa. Kemudian di 4 kelas 4 ya. iya di kelas Mm, 4.
Pas pelajaran IPAS Budiannya? Ya, pelajaran Oh, IPAS, Pak. jadi ketika Budian menyampaikan materi IPAS ya, di Iya, kelas anak-anak tidak bersemangat begitu, Bu? iya, Nah, iya. jadi itu akhirnya kemudiannya juga ikut tidak bersemangat gitu ya Iya, di Pak, kelas. iya. Oh, coba saya mau tahu lagi nih, mau menggali lagi nih, yang Iya, membuat di kelas Budian itu kurang bersemangat dalam pembelajaran IPAS, iya. kenapa sih, Bu? Ada apa gitu? Heeh. Nah, saya itu merasa ya Pak, siswa-siswi di kelas saya itu, terutama di kelas 4, nah, pada pembelajaran IPAS itu, siswa-siswi itu tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, segitu Pak. Nah, selain itu juga masih ada beberapa siswa, kurang aktif dalam pembelajaran Pak, gitu. Masih ada yang mengganggu temannya, mengobrol, seperti itu Pak. Selain itu juga ketika, saya memberikan media pembelajaran berupa gambar nih, Pak, ya. Nah, siswa-siswi itu tidak memperhatikan seperti itu, Pak. Tidak memperhatikan dengan baik. Nah, siswa-siswi itu, apa ya, Pak, ya, namanya, kalau di saya itu dengan sendirinya itu belajar. Jadi fokus dengan dunianya, seperti itu. Tidak memperhatikan guru, seperti itu. Dan tidak bersemangat kelihatannya, Pak. Loyo gitu siswa-siswi di kelas 4 saya itu. Baik, saya menangkap dari apa yang Budian ceritakan ya ke saya. Ya, Jadi Budian itu sudah mencoba ya, mencoba untuk memberikan semangat kepada iya, anak-anak berupa gambar ya seperti itu. iya. Budian Budian sekarang bisa tidak menjelaskan pembelajaran Budian di kelas itu seperti apa sih sehingga anak itu tidak bersemangat. Jadi saya Nah ingin tahu dulu nih, Budian ini seperti apa gitu nah, mengerjakannya, proses pembelajarannya pembelajarannya. ya, pembelajarannya itu seperti biasa, Pak. Saya memberikan pembelajaran, langkah-langkahnya, berdoa, memberikan apresiasi, dan membagi kelompok seperti itu, Pak. Selain itu Oke. juga saya, hanya dengan metode ceramah, seperti itu, Pak, yang bisa saya Hmm. lakukan setiap hari. Jadi begitu ya, Bu Dian melakukan pembelajarannya ya di kelas ya. Iya, Sebetulnya apa yang Bu Dian lakukan itu sudah baik, Bu ya. iya, Jadi selama ini apa yang sudah Bu Dian lakukan untuk membuat murid bersemangat dan murid terlibat aktif dalam pembelajaran IPAS ya di iya, kelas 4 ya Bu Dian ya. iya, iya. Hmm. Nah, apakah ini berlangsung setiap hari Bu yang tadi Bu ceritakan? Apakah setiap hari Ibu lakukan seperti itu? Tidak, Pak. Saya memberikan pembelajarannya itu yang saya tadi sebutkan bahwa saya, memberikan pembelajaran dengan metode ceramah, saya itu tidak setiap hari, Pak. Jadi saya ada hari-hari tertentu, saya mengelompokkan siswa itu, memberikan ice breaking, memberikan model pembelajaran dan metode pembelajaran yang berbeda-beda. Cuman yang saya berikan kepada siswa itu tidak setiap hari, Pak, dalam pembelajaran IPAS itu, seperti itu. Oke, kalau boleh saya simpulkan ya, pembelajaran Budian itu kan sebetulnya sudah baik, Bu ya. Namun Iya, pada pembelajaran IPAS, pada murid Ibu kurang bersemangat kan ya mhm. dalam mengikuti pembelajaran, Bu ya. Iya, iya, iya. Baiklah, berarti sekarang Budian sudah tahu kan yang menyebabkan turunnya semangat Budian, lalu Budian adakah kendala lain selain itu? Kendalanya kayaknya saya itu kurang fokus, Pak. Jadi sebelum masuk ke kelas itu saya kurang fokus. Nah, selain itu juga imbasnya ke siswa, kurang bersemangat dan saya tidak memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Contohnya ya, Pak, ya, saya tidak memberikan pembelajaran yang bermacam-macam metode seperti itu. Saya hanya memberikan metode ceramah saja, seperti itu, Pak. Oke. Baik, dari penjelasan Budian tadi, kira-kira ya Budian ya, Ya. rencana ke depan yang ingin Budian perbaiki itu seperti apa nantinya untuk ke Nah, depannya? tadi saya udah bercerita ya, Pak, Mhm. mungkin rencana ke depan itu saya akan memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Selain itu juga saya akan mengelompokkan murid berdasarkan, diagnosis awal ya, Pak, ya.
dan saya juga akan memberikan pembelajaran IPAS sesuai dengan metode dan model pembelajarannya, di mana ketika contohnya seperti ini Pak, ada pembelajaran tentang tumbuhan ya. Nah, saya di situ akan memberikan pembelajaran berdiferensiasi dengan cara membagi 3 kelompok berdasarkan diagnostik awal ya Pak ya. Selain itu juga saya akan memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Seperti itu, Pak. Baik, Bu Dian, tadi Bu Dian sudah bercerita ya langkah-langkah ke depan itu seperti apa. Nah, kira-kira menurut Bu Dian ini untuk melakukan aksi Bu Dian itu berapa lama untuk mempersiapkan media yang dibutuhkan? Terus solusi apa untuk kendala itu? Berapa lama gitu waktunya? Nah, saya butuh waktunya untuk mempersiapkan itu, insya Allah 2 hari ya, Pak, ya. Karena di mana saya akan yang pertama saya akan, membuat langkah-langkah pembelajaran, selain itu juga saya akan membuat, media pembelajaran dan melakukan tes diagnostik awal sesuai dengan kemampuan anak-anak. Saya akan mengelompokkan, anak-anak dalam pembelajaran IPAS ini dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan tes diagnostik awal. Nah, ada yang audio, ada yang visual, dan ada yang kinestetik seperti itu, Pak. Oke, baik ya. Kemudian sudah apa namanya menceritakan tentang apa yang akan Bu Dian lakukan ke depannya. Iya. Kira-kira adakah seseorang yang bisa membantu Bu Dian untuk mempersiapkan pembelajaran ini? Oke, saya ada Pak, ada. Ada Ibu Iyun ya, wali kelas 4D. Ada Ibu Nah, di Yun. mana saya akan berdiskusi dan berkolaborasi bersama dengan Ibu Iyun ya, dalam merencanakan pembelajaran ini, dalam langkah-langkah pembelajaran ini, sehingga kami itu bisa belajar bersama, Pak, dan saling berkolaborasi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan, seperti itu, Pak. Oke. Ada teman sejawat ya, Bu Yun Iya ya iya namanya ya? iya, Bu Iwan, ya. Oke. Baik. Baik Bu Dian. Kira-kira nih, kapan nih Bu Dian mau menerapkannya di kelas nih? Saya akan menerapkannya di kelas, nanti hari Kamis, Pak. Ya hari Kamis, itu kan hari Kamis itu ada pembelajaran IPAS. Nah, saya akan melakukan pembelajaran IPAS dengan menggunakan, tadi yang kita sudah obrolkan ya, Pak, ya, pembelajaran Ya. berdiferensiasi saya akan terapkan di kelas dengan semaksimal mungkin agar siswa bisa bersemangat, dan saya, agar fokus dalam pembelajaran dan bisa, melihat siswa ini masuknya kepada, pembelajaran audio, visual, maupun kinestetik, seperti itu, Pak. Wah, bagus sekali nih Bu Dian ya. Semangat Bu Dian ya. Saya yakin Bu Dian pasti bisa, saya percaya itu. Bu Dian Semangat punya juga buat Pak Iwan ya. Pak Iwan terima kasih sudah mendengarkan obrolan kita malam ini ya Pak ya. Karena apa? Karena saya sudah mencurahkan kendala dan masalah yang saya hadapi. Sekarang hati saya sudah menjadi tenang Pak. Nah nanti obrolan kita kali ini akan saya terapkan di kelas hari Kamis ya Pak. Kebetulan hari Kamis itu ada pembelajaran IPAS, seperti itu. baik. Terima kasih Pak Iwan atas Oke, waktunya, semangat sudah semangat Bu mendengarkan. Dian ya. Semoga ada manfaatnya ya. Terima kasih Bu Dian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iwan.